bab-bab skripsi. Jadi bab 1 sampai bab 5-nya. Nah, terus sebelum sampai ke situ, saya mau, ada kemarin mana ya? Oh, nah, sebelum sampai ke situ, kita nggak perlu lah bahas ini ya, bahas teknis perkuliahan. Yang jelas setiap minggu kita nge-zoom karena kita mau ngejar eh, kalian tuh bisa sempro, presentasi proposalnya masing-masing. Nah, nanti tolong dibagi saja. Kita mungkin pertemuan ke berapa? Kedua apa ketiga mau presentasi? Hmm? Mau kedua atau ketiga nih? Kira-kira? Ketiga, Ustaz. Hah? Gimana? Ketiga, Ustadz. Ketiga ya. Oke, berarti pertemuan 1 dan 2 nanti saya yang menjelaskan minggu depan. Nah, berarti hari ini sama minggu depan ya. Nah, pertemuan ketiga, silakan nanti PJ-nya siapa? Tiara sama Rida ya. Nah, nanti dibagi saja. 1 hari, kalau bisa, berapa orang nih semuanya nih? Ini yang terdata di Siakat tuh, kelas B itu ada berapa? Kelas B 14 yang di Siakat. Terus yang kelas A 23. Kok kelas B lebih sedikit? Ada yang belum ini? Hah? Emang sedikit ya kelas B ya? Saya belum, Ustaz. Oh belum ya, oke. Nah, nanti dihitung ya berapa-berapa. Nanti kita jadwalkan misalkan 1 hari itu tiga misalkan. Tiga, tiga yang presentasi proposal. Kalau mencukupi waktunya. Kan ini untuk makanya saya pilih hari Jumat digabung. Jadi, nah nanti mata kuliah lain juga saya udah pindahkan, nggak ada lagi di hari Jumat. Jadi misalkan kalau jam 8 kan jadwalnya sampai jam 9.40 ya, kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalau lewat sedikit ya nggak masalah gitu. Kayaknya digabung dua nih, jadi sekaligus gitu. Nah, biar nanti kalian presentasi proposalnya masing-masing. Nanti saya coba cek lagi proposalnya apa yang kurang gitu. Jadi nanti saya kasih input lah, ngasih masukan proposal-proposal yang eh, mungkin belum sempurna, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah kan di judul sudah punya semua ya. Kalau judul sudah ada semua, Hah? Ada yang belum atau yang masih bingung? Hah? Sudah, Ustaz, tapi belum ketemu dosen pembimbing. Sudah pernah konsul? Karena sekali sama Ustaz Cakam doang baru dosen pembimbing satu. Oh. Nah, kalau bisa minggu depan dibuat list judul ya. Buat list judulnya saja dulu, nanti dikirim ke saya lewat PJ-nya masing-masing kelas. Nanti mau saya lihat judul-judulnya dulu. Ya, eh, ya kalau bisa bahasa Arab dan bahasa Indonesianya ditulis saja. Nanti kita benerin. Oke, ya. Nah, nanti gitu sistemnya. Jadi misalkan sehari tiga orang presentasi. Jadi kan kita berapa kali? 14 kali pertemuan. Oh, kalau kali tiga berarti ya cukup lah. Mungkin ada yang malah mungkin lebih bagus, lebih sedikit sih lebih bagus. Mungkin lebih lama kita ngoreksi apa proposalnya ya.
Nah, tapi nanti diatur saja lah. Kalian aja yang atur itu. Oke, terus, nah, ini saya mau RPS-nya dulu dah. RPS-nya sih kita nggak sebenarnya nggak gitu RPS banget lah. Karena kita lebih lebih banyak ke presentasinya saja ketimbang nanti nanti untuk teori segala macamnya sekaligus saja nanti sekalian apa waktu presentasi masukan-masukannya. Misalkan penulisan ininya salah, apanya salah. Oke, ini ya. Ini kalau ini nggak perlu penelitian harga ilmiah, karakteristiknya segala macam nggak perlu. Nah, nanti paling saya di bab satu di sini, bab satu, bab dua, bab tiga nih. Kalau ini sih nanti sambil jalan aja yang tiga materi awal ini. Nanti saya langsung jelasin di bab satu, bab dua, bab tiga. Kemudian cara mengutip, cara menulis footnote, daftar pustaka, penyajian data, dan lain-lain. Atau nanti penggunaan-penggunaan platform yang mendukung untuk penelitian gitu ya. Nanti saya coba juga jelaskan. Nah, nanti Sempro. Sempro itu maksudnya presentasi di sini. Cukup kalian siapkan bab satu, bab 2, dan bab 3-nya saja dalam bentuk PowerPoint. Ya. Nanti di UAS, UASnya nanti saya minta proposalnya sudah jadi dalam bentuk Word di akhir perkuliahan. Oke? Untuk UTS, nah UTS ini saya belum, biasanya saya nggak ada UTS kalau mata kuliah ini. Tapi nanti kita pikirkan lah UTS-nya mau seperti apa. Oke? Oh, nah ini nggak usah dibaca lah, kalian baca sendiri nanti. Beberapa buku metodologi penelitian nanti saya share, ada yang beberapa PDF-PDF itu kalau nggak salah saya masih punya ada. Nanti saya kirim di grup ya. Grupnya masih grup lama kan ya, grup yang lama aja dijadiin itu ya. Nah, saya cek ada nggak sharing buku. Nanti silakan dibuat, grupnya sudah ada yang lama aja. Nanti saya share di situ deh. Terus, mana dia bukunya. Nanti saya carikan lah bukunya, ya. Buku-buku metodologi. Oh ini ada. Nah, ini ada ya. Buku-buku metodologi penelitian. Ntar dibikin grupnya yang mana nih? Yang lama yang kelas A yang dengan saya apa kemarin? Terjemah ya? Terjemah sama apa waktu itu ya? 21. Nah, nanti saya share ke ini aja grupnya ntar kalau di ini kan ya di di ini lagi grupnya nanti. Oke ya, ini buku beberapa lah yang bisa dipakai. Nah, ada banyak sih sebenarnya. Kalau untuk yang educational research, planning, conducting, kualitatif dan kuantitatif, ini pakai ini bisa Creswell John atau Prof. M. Zir almarhum. Prof. M. Zir punya buku metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, gitu ya. Ini juga bagus sih. Ini juga ada khusus metodologi penelitian kualitatif, kemudian educational research competencies for analysis and application, oh, ini yang berbahasa Inggris. Ini kalau yang sastra bisa pakai Nyoman Kutaratna, teori metode dan teknik penelitian sastra, atau bukunya Suwardi Endreswara. Ada banyak, misalkan kalau penelitiannya psikologi sastra ada sendiri, sosiologi sastra, Kutaratna juga ada nih, sosiologi sastra kalau penelitiannya itu. Terus apa lagi ya, sosiologi sastranya apa Hendra Suara, nah, itu juga ada dan lain-lain. Nah, nanti kita berarti langsung pertemuan ke di sini ya, pendahuluan kajian teoritis dan metodologi. Terus nah, paling dua pertemuan awal nanti saya ini dan ini ya. Nah selebihnya nanti kalian yang eh,
membuat proposal dan presentasi. Oke, itu oh, ininya. Nah, sekarang saya mau masuk mungkin di kelasnya penelitian mungkin sudah pernah dijelaskan kali waktu Netlit siapa yang ngajar sebelumnya kalian? Hah? Putih sama Prof. Zainal Ustaz. Oke. Di Tauji siapa? Kelas AB kemarin? Ustadz Saf. Ustaz Saf. Kelas A siapa ya kemarin? Sama juga ya? Ustaz Saf ya? Oh iya ya. Kemarin saya dapat Tauji nggak ya? Biasanya kayaknya semester kemarin saya nggak ada Tauji kalau nggak salah. Nggak ada Tauji. Nah ini bidang kajian penelitian bahasa Arab di kita kemarin disusun sama saya dan Pak Hamsi sih sebenarnya yang nyusun ya. Pak Hamsi yang buat itu. Nah ini ada tiga bidang penelitian yang nanti bisa kalian kembangkan di skripsi. Yang pertama ada bidang eh, kajian pendidikan dan pengajaran bahasa Arab ya. Jadi biasanya kalau anak PBA tuh memang wilayahnya tuh di sinilah, pengajaran dan pendidikan bahasa Arab. Misalkan rencana pembelajaran, misalkan ya. Kemudian materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi. Nah, kalau di sini ini agak jarang nih. Psikologi dan pendidikan bahasa Arab kayaknya memang jarang. Biasanya sih di seputar sini. Nah, materi ajar, terus metode pembelajaran, media, evaluasi. Nah, nanti bisa dipakai dengan beragam metode, kuantitatif kah atau kualitatif misalnya. Ya. Kalau biasanya model pengembangan itu biasanya nanti modelnya mix metode, ya, metode campur. Nah, bisa misalkan pengembangan materi ajar, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan media, evaluasi. Atau kalau pakai kuantitatif, misalkan nanti pakai model apa eh, eksperimen atau korelasional. Misalkan kalau eksperimen pengaruh metode metode A terhadap kemampuan membaca bahasa Arab. Nah, itu biasa pakai model eksperimen. Korelasional misalkan hubungan antara kemampuan memahami materi ajar dengan apa, eh, kemampuan membaca bahasa Arab misalkan itu nanti ya. Atau ex post facto juga maksud nanti di sini ex post facto eh, kajian-kajian kuantitatif misalkan. Nah, kalau model kualitatif misalkan biasanya model-model nanti studi kasus atau wah ya studi kasus lah. Studi kasus misalkan nanti eh, mau meneliti model pembelajaran bahasa Arab di mana Kak, gitu. Nah, nanti bisa nanti pakainya gitu. Jadi cuman melihat bagaimana penerapan model pembelajaran bahasa Arab di suatu sekolah misalnya gitu ya. Nah, itu boleh tuh nanti kayak gitu. Atau pakai metode eh, apa lagi satu itu deskriptif saja misalkan boleh saja nanti kalau ininya. Jadi nggak terlalu ini. Tapi sih jarang kalau di kita. Di kita tuh biasanya model kalau kualitatif tuh modelnya kalau nggak studi kasus itu etnografi. Nah, kalau etnografi itu biasanya melihat budaya pembelajaran di sekolah. Kalau mau misalnya di sekolah nanti, nah, bagaimana gaya belajar dan segala macam. Tapi kalau studi kasus biasanya melihat sesuatu yang unik dari objek yang mau diteliti. Misalkan gini, oh, apa model apa pembelajaran bahasa Arab berbasis daring di mana gitu. Nah, itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan misalkan. Atau
pembelajaran bahasa Arab melalui sosial media. Nah, itu kan sesuatu yang di luar keumuman gitu ya. Nah, itu bisa dilarikan, diarahkan ke studi kasus. Terus nanti action research ada juga, salah satunya action research itu bisanya bisa bisa juga sih penelitian tindakan-tindakan ya. Biasanya sih kalau kita tuh penelitian tindakan kelas, cuman memang sih jarang, udah jarang sih yang ngambil penelitian tindakan kelas, melihat siklus perubahan apa peningkatan eh, objek yang diteliti gitu, itunya responden. Terus ini, nah dari sini nanti bisa diarahkan ke berbagai keterampilan maharoh, misalkan marah istimewa, ya, kalam, kiroah, kitabah. Jadi nanti kalian kalau misalkan buat model pendidikan pengajaran, bagusnya itu diarahkan ke maharah-maharah ini. Media pembelajaran bahasa Arab, model media pembelajaran bahasa Arab berbasis AI, misalkan gitu. Atau model media pembelajaran berbasis AI untuk keterampilan membaca bahasa Arab. Nah, itu kan berarti nanti ngembangin model media tetapi di maharahnya kiroah misalnya gitu. Nah, lebih baik nanti diarahkannya ke situ. Meskipun boleh juga sebenarnya secara umum ketika misalkan mau meneliti di sekolah. Di sekolah sih misalkan tidak ada apa spesifik khusus untuk keterampilan, tapi bahasa Arab secara umum ya sih nggak masalah. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan mau lebih spesifik, ya lebih bagus juga diarahkan ke keterampilan maharahnya gitu ya. Nah, atau atau nih boleh ke keterampilan, boleh ke yang ulumul lughahnya. Ulumul lughah berarti ilmu kebahasaannya, misalkan nahwu, sorof, dalalah, aswad dan lain-lain. Tetapi kalau untuk di sekolah kemungkinan misalkan tentang gramat kawaidnya saja. Nah, kawaid secara umum ya, karena tidak spesifik ke nahwu dan sorof ya biasanya, kecuali kalau pesantren yang diteliti atau eh, kampus mahasiswa gitu-gitu ya, bisa lebih spesifik ke nahwu atau apa. Tapi kalau di sekolah mungkin lebih ke qawaidul lughah Arabiyahnya saja secara umum ya. Nanti bisa diarahkan ke sini. Mode misalkan nih ngembangin strategi metode pembelajaran bahasa, metode pembelajaran nahwu misalkan gitu ya, menggunakan apa misalkan yang dipakai strateginya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau membuat materi ajar, ngembangin model materi ajar Nahu untuk siswa, misalnya gitu. Jadi berarti ngembangin materi ajar yang untuk belajar Nahu gitu. Tapi kebutuhan siswa yang diteliti. Nah ini ya beberapa, ini untuk pendidikan dan pengajaran bahasa Arab. Nah, linguistik Arab. Nah, kalau linguistik Arab biasanya memang untuk kajian-kajian yang non pendidikan dan pengajaran. Jadi lebih ke ulum al-lughah Arabiyahnya. Jadi ilmu kebahasa Arabannya gitu ya. Jadi eh, misalkan secara mikrolinguistik meneliti tentang nahu, sorof, dalalah, aswad dan lain-lainnya. Nah, misalkan menganalisis teks, nahu, misalkan mau meneliti Quran, tapi dari perspektif nahu, nah itu misalkan bisa. Atau analisis kontrastif dan kesalahan, anakon, anakes. Berarti kalau ini sih anakon itu udah jarang juga sih sebenarnya pakai itu, karena biasanya membandingkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu ya. Penggunaan kata kerja dalam bahasa Indonesia dan penggunaan kata kerja dalam bahasa Arab. Nah itu sih sebenarnya udah, kalau analisis kontrastif itu udah banyak penelitiannya dan mungkin nggak terlalu apa ya, maksudnya udah hampir hampir clear lah ibaratnya gitu ya, perbedaannya meskipun bisa saja jadi bahan kajian. Terus analisis kesalahan misalkan, analisis kesalahan gramatikal itu bisa aja kalau mau meneliti juga. Um,
sebenarnya misalkan analisis gramatikal dalam lembar kerja siswa, misalkan gitu. Boleh saja sih dilarikan ke pengajaran juga kalau mau. Kajiannya tetap mikrolinguistik, tapi diarahkan ke pembelajaran sih bisa saja sebenarnya. Terus mikro makrolinguistik, cuman kalau di sini sih rata-rata nahu, kebanyakan tuh nahu kalau di kita. Sorop itu bahkan kayaknya jarang juga kajian tentang sorop mahasiswa PBA. Apalagi kalau dalalah tuh karena sulit mungkin kalian ya. Dalalah sih mungkin ada beberapa kali. Aswat bahkan nggak pernah saya lihat ada penelitian tentang aswat di dasar PBA. Nah kalau makrolinguistik nah juga jarang nih, sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, analisis wacana. Nah ini juga biasanya jarang masuk ke ranah kita nih, di kelas PBA. Ada sih kemarin anak di U19 dia awalnya tadinya tuh bukan bimbingan saya, cuma dialihkan ke saya bahas tentang ini Alkitab Anasi, analisis wacana gitu lah. Tapi kayaknya berat buat dia karena harus mengkaji mikrolistik dan makronya. Akhirnya dibuat lebih sederhana judulnya jadi struktur teks gitu aja dalam pidato Nabi, ya, pidato Nabi. Jadi al-lugha ad-diplomasiyahnya Rasail atau al-Bunyah an-Nasiyah li Rasail diplomasiyah gitu ya. Jadi eh, struktur teks surat-surat diplomasi Nabi gitu lah. Meskipun saya udah cek ke beberapa sumber sudah ada sih sebenarnya penelitian itu. Jadi makanya saya arahkan supaya tidak terlalu eh, apa nanti dikira plagiat dan segala macamnya, diarahkan supaya mengambil beberapa part bagiannya saja supaya nanti lebih terarah gitu. Karena waktu di awal di, diarahkan ke snapshot pakai mikro dan makro linguistik. Jadi kan sementara kita nggak belajar, kalian nggak belajar analisis wacana itu di sini. Jadi susah, nanti takutnya nggak paham apa yang mau ditulis. Terus yang terakhir ada sastra Arab. Nah, sastra Arab ini bisa genrenya yang dipakai itu cerpen, novel, puisi, syair ya. Nah, bisa mau pakai pola eh, intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik berarti melihat dari aspek dalam bahasa seperti yang kita belajar di Toah itu ya, Toah sastra, ada strukturalisme, formalisme atau balaghah atau usul dan lain-lainnya tuh misalkan meneliti al-anasirud dakhiliyah fi riwayati misalkan Azra Jakarta, analisis unsur intrinsik dalam novel Azra Jakarta, Gadis Jakarta, karya Najib Al-Kilani misalkan. Itu strukturalisme. Tapi kalau kajian seperti itu kayaknya juga sudah kurang menarik karena hanya membahas kajian-kajian kebahasaan saja. Makanya kalau ada yang mau meneliti strukturalisme, saya lebih merekomendasikan untuk meneliti misalkan strukturalisme genetik. Gitu. Jadi yang dilihat tidak hanya struktur, tetapi ada konteks ceritanya. Jadi dalam dan luarnya ada gitu. Kemarin sudah ada yang bahas tentang strukturalisme genetik tuh, anak 19 juga. Jadi kalau nanti kaji strukturalisme genetik misalkan yang dilihat itu eh, pandangan dunia si pengarang, world view dalam novel apa gitu. Jadi melihat ar-ru'yah al-alamiyah fi riwayah misalkan gitu. Pandangan dunia pengarang dalam novel A kayak gitu ya. Oke. Terus balaghah. Nah, balaghah juga bisa. Oh, ini tidak ini satu sebenarnya kurang di sini. Quran. Kajian tentang Quran itu bisa masuk ke sini sebenarnya. Sastra Arab.
Tapi dari aspek balaghah misalkan ya, jadi kajian-kajian tentang balaghah itu bisa masuk juga dalam kajian sastra Arab. Al-Muhassinatul Lafziyah fi Al-Quranil Karim Surah Al-Baqarah misalkan. Nah, itu yang kayak gitu-gitu biasanya banyak juga yang neliti. Jadi melihat keindahan lafaz dari Quran, tapi surahnya apa. Atau lebih spesifik, misalkan Uslubul Hakim, misalkan kalau dibanding, atau kajian ma'aninya misalkan, atau majas di kajian bayan gitu ya. Nah, itu bisa juga diteliti. Kemudian ekstrinsik, nah ekstrinsik itu bisa ada sosiologi sastra, psikologi sastra, gender, feminisme nih, gender dan feminisme, postkolonial dan lain-lain. Nah, kajian-kajian seperti itu, nah itu bisa masuk ke ininya, kemana? Ke bidang kajian ini. Nah, ini tadi bayan, mani, badi, ma'ani, bade, ma'ani. Nah, ini penokohan. Kalau strukturalismenya, kalau di sini nanti uslub lah, gaya bahasa dan lain-lain. Nah, kalau di sosiologi sastra dan psikologi sastra dilihat dari aspek apa yang mau diteliti. Psikologi misalkan konflik batin, nah, tokoh utama dalam novel, apa? Sosiologi, kritik sosial dalam novel, gender, citra perempuan dalam novel, gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu bisa diteliti di prodi kita. Jadi tiga bidang kajian ini yang apa yang bisa nanti dikembangkan ketika dalam skripsi ya. Mungkin ada yang baru mau menentukan judul dan segala macam. Nah, nanti bisa dilihat pola-pola eh, apa, ranah penelitian yang kita buat di prodi. Oke, seperti itu gambaran tentang ini nih ya, bagian ranah penelitian di prodi kita. Oke, terus nah sekarang saya mau masuk ke ini. Ini belum saya download sih, masih saya revisi beberapa istilahnya karena memang kemarin pernah rapat ada beberapa yang direvisi eh, istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi. Kalian sudah punya panduan skripsinya? Ada ya? Yang terbaru ada? Ada ya? Tapi sebenarnya yang terbaru juga masih banyak banget kesalahan deh kalau saya lihat tuh. Makanya perlu nanti dibenerin lagi ininya. Nah, ini ya, saya mau share. Nanti kita, nanti saya share deh. Tapi belum saya benerin. Nanti saya benerin dulu baru saya share. Ini ada beberapa, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada. Nah, kelihatan ya? Nah, ini ada PowerPoint yang saya buat untuk isi dari tiap bab. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bab nanti kalian bikin. Tapi kalau untuk proposal bikinnya eh, ini saja. Bab 1, bab 2, bab 3. Ini misalkan Al-Babul Awal, Al-Muqaddimah. Nah, ini yang khusus Al-Bahsul kami. Jadi penelitian yang model kuantitatif nanti isinya seperti ini di sini. Khalfiyatul Bahas, antara belakang. Misalkan penelitian kuantitatif itu tadi misalkan eksperimen, korelasional, ex post facto, gitu ya, pengaruh, tuh, hubungan, nah, pokoknya gitulah. Dua, dua itu sih yang biasanya. Efektivitas, judul-judulnya kayak gitu tuh. Hubungan antara variabel A, variabel B. Nanti pakainya seperti ini model untuk di ininya, di proposal skripsinya atau deskripsinya. Pengaruh, pengaruh eh, kemampuan menulis bahasa Arab misalkan atau terhadap apa misalkan. Biasanya kayak gitu. Nah, pakainya modelnya gitu.
kuantitatif ya, yang sifatnya nanti yang ada hitungan statistiknya. Pertama, khalfiyatul bahas. Nah, ini istilah-istilahnya nanti ya, meskipun beberapa istilah katanya sudah diubah, tapi nggak apa-apa, tapi hampir mirip sih sebenarnya. Khalfiyatul bahas, tashkhisul muskilah, ini identifikasi masalah. Nanti ada penjelasannya di bawah. Terus, bentar, saya kayaknya bukan manfaat nih. Ini lebih ke signifikansi. Signifikansi. Sama di dua kali ya, signifikansi. Ahamiyah tuh. Nah, oke. Nah, dari tashkhisul muskilah, identifikasi masalah. Jadi misalkan tentang kalian meneliti tentang apa problem pembelajaran bahasa problem pembelajaran maharah qiraah misalkan. Nah, itu diidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalahnya. Nanti baru ya dibuat saja list permasalahannya nanti ya, baru nanti dipilih mana yang lebih relevan. Kemudian tahdidul muskilah, nah pembatasan masalah. Nanti dibatasi permasalahannya setelah diidentifikasi masalah yang ada kamu temui di ketika observasi, lalu dibatasin tuh permasalahan-permasalahannya. Oh, saya hanya meneliti yang di bagian ini saja. Nah, ini di sini nanti. Kemudian tanzimul muskilah rumusan. Nah, setelah diidentifikasi dan di batasi masalahnya, kemudian dirumuskan. Biasanya kalau untuk kuantitatif model pertanyaan itu menggunakan kata apakah, apakah ada pengaruh variabel A terhadap variabel B, nah, gitu ya. Apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Nanti biasanya modelnya apakah? Karena nanti yang kita dijawab, kayak yang pengen kita jawab, pasti ya ada pengaruh kan gitu. Kalau apakah itu apa kata operasionalnya berarti yang kita jawab ya dan tidak gitu kan ya. Apakah ada, misalkan gitu ya, tidak gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti kalau untuk penelitian kuantitatif itu model pertanyaannya, rumusan masalahnya berbentuk apakah. Jadi apakah ada pengaruh variabel A terhadap variabel B? Apakah ada hubungan korelasi variabel A dengan variabel B? Bisa seperti itu. Nah, itu ya kalau untuk kuantitatif. Terus ada bahsi tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu meskipun dulu pernah dibagi, nanti dah di bawah ada penjelasannya. Tujuan penelitian umum dan khusus, tapi itu tidak mutlak harus seperti itu. Biasanya tujuan penelitian merujuk ke rumusan masalah. Ya, tujuannya. Ya, nah, ini ada lagi kalimat operasionalnya kalau untuk kuantitatif. Karena tadi nanya apakah ada pengaruh, maka biasanya yang dipakai itu pakai kata untuk mengetahui. Kalau untuk kuantitatif, untuk mengetahui adanya pengaruh variabel A terhadap variabel B. Nah, makanya nanti ketika tulis dalam bahasa Arab tuh ada full bahasnya lima arifati taksiri bla 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 bla. Itu kalau eksperimen untuk mengetahui pengaruh variabel ini, ya, variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Untuk mengetahui adanya hubungan korelasi variabel X dengan variabel Y. Nah, biasanya dipakai kalimat proporsionalnya untuk mengetahui. Ya, karena kita pengen tahu ada nggak pengaruh, pengen tahu ada nggak hubungan gitu ya. Nah, ini kalimat-kalimat operasional yang ketika dipakai di sini. Nah, terus ahamiyatul bahas, signifikansi penelitiannya nanti dibuat secara dua bagian, teoritis dan praktis. Nah, teoritis tuh nanti penjelasannya di bawah lebih lanjut ya. Pokoknya dua teoritis dan praktis. Teori apa yang dikasih sama penelitian kalian untuk
menyumbang secara teorinya apa nih? Nah, seperti itulah bahasa ini. Kemudian secara praktis biasanya untuk kelembagaan, misalkan meneliti sekolah, gimana dampak signifikansinya untuk manfaatnya untuk sekolah nanti hasil penelitian ini gitu ya. Nah ini yang model kuantitatif. Terus yang kualitatif, nah, kualitatif sama sih sebenarnya ini ada kalafiatul bahas, cuman karena di kualitatif tidak ada variabel, yang ada adalah fokus dan subfokus. Tarkizul bahthi wa far'iyatihi, ya, fokus. Misalkan mau meneliti tentang apa? Oh, nah, nanti saya jelaskan di bawah penjelasannya. Jadi fokus dan subfokus ya. Beda kalau di sini tadi pakainya tashkhis muskilah, tahdidul muskilah, tanzilul muskilah. Nah, di sini pakainya fokus dan subfokus. Ya, fokusnya meneliti tentang bahasa diplomasi Nabi dalam surat-suratnya. Misalnya gitu. Subfokusnya yang dilihat adalah gaya bahasanya dari aspek nahwu, gaya bahasanya dari aspek balaghah. Nah, itu namanya subfokus. Fokusnya struktur teks, misalkan ya, dalam surat-surat Nabi. Nah, subfokusnya dilihat dari struktur nahu dan struktur balaghah, misalnya gitu. Nah, itu namanya fokus dan subfokus. Jadi fokusnya itu apa yang lebih umumnya dan subfokusnya lebih detailnya lagi gitu. Nah, nanti nanti saya kasih contoh-contoh penelitian-penelitian yang ada. Terus setelah di eh, fokus dan subfokus, kemudian dirumuskan. Tanzim muskilahnya biasanya berbentuk eh, pertanyaan juga. Misalkan tadi, bagaimana struktur teks surat Nabi? Nah, pertanyaan penelitiannya nanti bisa bagaimana struktur teks surat Nabi dilihat dari sudut pandang nahwu, bagaimana struktur teks surat Nabi dilihat dari sudut pandang apa balaghah. Itu kalau kajiannya yang kepustakaan ya. Kalau misalkan kajiannya studi kasus tadi kualitatifnya, meneliti sekolah yang diteliti lihat strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, berarti yang dilihat tuh bagaimana strategi pembelajaran, misalkan yang dilihat tuh pembelajaran bahasa Arab di sekolah tertentu, itu fokusnya, subfokusnya dilihat bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana media yang dipakai, bagaimana materi ajarnya gitu. Nah, itu subfokus semua tuh. Nah, itu yang nanti jadi pertanyaan di rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, oke gitu ya, paham ya? Terus kalau tadi di kuantitatif itu pakai pertanyaannya apakah, maka di kualitatif biasanya pertanyaannya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana eh, struktur teks dalam surat-surat Nabi. Bagaimana struktur teks dilihat dari sudut pandang nahwu, bagaimana dilihat dari sudut pandang balaghah. Seperti itu. Kualitatif tadi model-modelnya studi kasus, kemudian kajian eh, analisis isi nanti ya. Kalau kajian-kajian teks tuh novel, eh, Quran, nah, sastra biasanya tuh analisis isi model penelitiannya. Terus pengembangan. Nah, pengembangan itu meskipun metodenya campur, tetapi dia memang lengkap dengan penelitian kualitatif seperti ini. Nah, kan nanti kalau kalian yang model pengembangan pakainya yang model seperti ini. Tapi bahas waktunya tuh enzim muskilah gitu ya. Nah, ininya sama. Ada full bahas, wahamiyatul bahasnya nanti sama. Tujuan ini adalah merujuk kepada rumusan dan pertanyaan penelitiannya. Kemudian ahamiyatul bahasnya kalau penelitiannya itu lapangan, file research seperti tadi studi kasus, etnografi dan lain-lain, bikin dua juga secara teori dan secara praktisnya seperti apa ya.
Nah, kalau misalkan kajiannya teks, kayak balaghah, Quran, novel, itu sih sebenarnya kalau menurut saya ya, meskipun ada beberapa dosen tetap dibuatnya dua, tapi kalau kajian struktur, kajian isi teks itu sumbangsi penelitian kita tuh secara teori saja. Makanya saya kurang sepakat tuh kadang ada judul yang kayak apa, misalkan isti'arah fi Quran, surah apa, wa tadminuha fi tadris ilmu balaghah, dan implikasinya dari pembelajaran terhadap pembelajaran ilmu balaghah. Karena kalau ada tadmin, ada implikasi, berarti ada riset riset lagi gitu. Melihat implikasinya terhadap pembelajaran itu harus diukur juga kan. Nah, makanya saya lebih sepakat, ya udah murni kajiannya balaghah saja tanpa melihat ada implikasi terhadap pembelajaran balaghahnya gitu. Bagaimana kita tahu implikasinya ada terhadap pembelajaran balaghah, kan kita harus ada mengukurnya lagi gitu ya. Nah, makanya kalau untuk kajian-kajian yang sifatnya teori itu hamiyatul bahasnya lebih ke hal-hal yang teoritis saja kalau menurut saya, ke teori gitu. Secara teori misalkan eh, hasil dari penelitian ini apa gitu yang mau disumbangsikan untuk eh, keilmuan, khususnya ilmu balaghah gitu nanti. Ya, oke. Nah, ini nanti ini penjelasan lebih detailnya seperti ini. Oh, ini pemaparannya bisa secara polanya nanti ya. Ketika buat latar belakang itu bisa polanya deduktif, induktif. Jadi yang sifatnya umum dulu, baru ke khusus. Paham maksudnya ya? Biar lebih spesifik. Misalkan tentang tadi pengembangan bahan ajar, pengembangan media pembelajaran, apa membaca bahasa Arab, misalnya. Nah, yang perlu dilihat di atas tuh, kamu bisa pakai pola ini tadi, deduktif dulu atau induktif. Dari yang umum dulu baru yang khusus. Kalau yang dari umum, lihat dulu problemnya apa nih pembelajaran tuh, dispesifikkan. Nah, untuk problem pembelajaran qiraah katanya, itu kamu jelaskan di situ dulu. Nah, kalau misalkan polanya induktif, berarti kamu jelaskannya dari kebalik tuh. Jadi nanti misalkan, oh, media pembelajaran itu penting, bla 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 bla. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari media pembelajarannya dulu dijelaskan, baru nanti ke impact-nya terhadap pembelajaran. Nah, tapi kalau pola deduktif berarti kalian jelasin secara umum dulu, melihat problemnya apa nih? Problem pembelajaran nahwu, pembelajaran qiraah itu di sekolah, masalahnya ini. Kurangnya media pembelajaran. Nah, sehingga membuat siswa itu merasa kurang senang belajar dan lain-lain. Misalkan gitu ya. Nah, jadi polanya itu dilihat dari umum dulu, problemnya baru ke khusus. Nah, nanti baru situ. Oleh karena itu menjadi penting mengembangkan media pembelajaran di sekolah, misalkan gitu. Nanti dikaitkan lagi tuh dengan misalkan digital dan segala macamnya. Nah, seperti itulah. Nanti nanti kita lebih ke prakteknya saja nanti ya, ketika presentasi. Nah, ini landasan penelitian bisa yang sifatnya faktual, bisa teoritis. Nah, faktual itu fakta-fakta atas objek yang akan dianalisis. Biasanya kalian kan observasi nanti kalau misalkan ke sekolah tuh, lihat observasi gimana nih secara fakta. Oh, anak-anak ini belum bisa ini, belum bisa ini, belum bisa ini. Itu landasan tuh. Bisa dijadikan landasan penelitian ketika ditulis di latar belakang. Nah, teoritisnya itu menguatkan tadi tuh fakta-fakta itu tadi kamu kuatkan dengan teori menurut ini gitu. Nah, secara misalkan di latar belakang kamu bikinnya gini, eh, bahwa misalkan dan jelaskan ya problemnya tadi di sekolah bahwa mereka media kurang sehingga membuat pembelajaran bahasa Arab itu dilihat dari hasil siswa itu banyak belum belum bisa gitu ya. Nah, kamu mau memberikan nanti di sini ada solusi ini. Nah, solusi itu ya. Misalkan eh, salah satu mengapa kurangnya minat belajar kira itu mungkin karena pembelajaran kurang mengasihkan, menjadi kaku dan segala macamnya. Nah, kamu kutip beberapa teori yang bisa menjelaskan itu. Menurut ini,
seperti menurut ini. Nah, ternyata bla 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 bahwa pembelajaran pembelajaran yang sifatnya tradisional itu membuat siswa merasa kurang nyaman belajar kan. Nah, teori-teori ini kalian kuatkan gitu dari para para ahli, beberapa yang dapat sumber-sumbernya gitu. Jadi jangan latar belakang isinya fakta semua, tapi teorinya juga harus ada, ya. Ya nggak apa-apa sebut nama siapa yang kamu kutip gitu. Menurut ini seperti ini gitu. Nanti boleh saja, nggak masalah. Nah, terus harapan dan kenyataan. Harapan itu kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Jadi merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sementara perlu juga dijelaskan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya. Jadi kontradiksi antara harapan dan kenyataan ini yang menggambarkan awal apa yang menjadi topik pembahasan. Nah, tadi ini kalau hasil observasi ini kalian bisa lihat loh. Misalkan kalau observasinya ngelihat problemnya itu seperti ini, kenyataannya itu. Nah, kamu pengennya itu seperti ini. Sekolah ini belum belajarnya masih sifat tradisional. Harapan kamu mereka sudah bisa menggunakan platform digital dalam pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Gitu. Jadi lihat kenyataannya, kemudian harapannya nanti seperti apa. Nah, jelaskan juga mengapa penelitian itu penting. Nah, apa dampaknya terhadap hasil penelitian. Nanti kalian ditanya tuh, mengapa memilih judul ini ketika dalam skripsi. Ada aja dosen yang nanya kayak gitu. Kamu milih judul ini kenapa? Limaza ikhtarta hadzal bahsi, hadzal bahs. Gitu. Ditanya nanti tuh kayak gitu. Nah, nanti kamu jawabnya secara secara akademik, secara ilmiah. Ya, karena saya PKM Ustaz di sana. Nah, itu bukan jawaban ilmiah. Jadi saya neliti di sana. Itu nggak ilmiah jawabannya. Karena saya suka aja Ustaz ngembangin media ini. Nah, itu nggak ilmiah. Namanya penelitian yang dilakukan itu apa? Pentingnya penelitian yang kamu bikin itu. Kurangnya media pembelajaran di sekolah. Maka saya eh, melalui penelitian ini saya mau mengembangkan ini gitu misalkan. Ya itu boleh aja diungkapkan. Tapi selama penelitiannya itu sifatnya ilmiah ya, yang apa alasan dibalik memilih itu. Terus, nah ini solusinya apa tadi? Tadi kan sudah jelaskan problem, makanya nanti ketika deskripsi itu jelaskan lu problem-problemnya, hasil observasi yang kita lihat. Nah, kemudian dijelaskan di atas. Nah, apa permasalahan yang kita temukan selama kita observasi tadi itu? Nah, baru jelaskan. Nah, kalau misalkan modelnya eh, modelnya kuantitatif, berarti lihat jelaskan variabel-variabelnya tadi. Misalkan variabel X-nya tentang misalkan pengaruh tadi ya, pengaruh eh, kebiasaan membaca Quran terhadap kemampuan berbahasa Arab misalkan. Variabel X dan Y-nya dilihat. Nah, itu dijelaskan. Atau fokus dan subfokus kalau untuk yang kualitatif. Nah, tadi misalkan fokusnya tentang pembelajaran bahasa Arab di mana ya, subfokusnya misalkan tentang bagaimana metodenya dan lain-lainnya itu, metodenya, medianya. Nah, itu perlu juga dijelaskan di solusi yang mau diajukan. Nah, ini jadi penguat dalam memecahkan permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Jadi urut-urutannya itu seperti itulah nanti ketika dalam latar belakang. Terus munculkan juga metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menarik pembaca akan kualitas penelitian Anda. Jadi perlu juga sedikit lah, jangan juga terlalu disinggung banyak metode yang dipakai. Jadi orang ketika baca latar belakang itu sudah tahu, oh, oleh karena itu penulis ingin mengembangkan. Nah, itu kan sudah tahu tuh. Berarti modelnya pengembangan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui eh, adanya pengaruh ini melalui eksperimen, nah, gitu. Mention aja dikit di situ di latar belakang, tapi tidak perlu sampai banyak banget menjelaskan metodenya. Karena nanti di bab 3 ada pembahasan tersendiri tentang metode dan teknik penelitiannya. Oke, ini permasalahan. Nanti kita inilah sambil ini ya, sambil
Ada yang mau bertanya nggak tentang ini dulu dah, tentang latar belakang dah, pelan-pelan aja gitu. Nah, nanti saya share ini nih. Ada? Ada yang mau bertanya nggak nih tentang latar belakang? Emang udah bisa nulis latar belakang belum? Hmm? Ada? Ustadz, izin nanya Ustadz. Ya, Ini yang untuk mix method itu ngikutinnya ke kuantitatif atau kualitatif Ustadz? Tulisan next itunya. method ikut yang kualitatif, yang Eh, apa? Ya, yang Kayak kualitatif saja subfokus ya. penelitian. Ya, fokus dan fokus. Khususnya yang ini ya. Biasanya yang dipakai itu selain pengembangan tuh model kualitatif seperti ini juga dipakai di action research PTK ya. PTK juga biasanya modelnya kayak gini, fokus dan fokus. Jadi nanti ketika ada yang meneliti PTK atau apa pengembangan, ya pakainya seperti itu. Berarti Fokus dan fokus. pakai yang kualitatif Ustadz. Yang oke. Iya, Terus. pakai yang kualitatif. Oke, ada lagi. Judulnya tolong ya, nanti diiniin ya. Oh, usahakan judulnya itu dibuat anak judul supaya tidak ini. Jadi jangan mengulang-ulang gitu. Pengembangan media pembelajaran nanti di bawahnya lagi dalam kurung pengembangan dan penelitian. Itu kan enggak. Judul itu juga perlu apa ya? Ringkas, padat, tapi informatif gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu perlu di judul dijelaskan. Itu yang ditulis yang inilah, yang singkat dan padat saja gitu. Jadi jangan banyak, boleh sih banyak-banyak. Nggak ada aturan kalau untuk skripsi. Beda halnya nanti dengan artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah itu nggak pakai, biasanya dibatasin untuk judul-judulnya. Nah, tapi kalau untuk skripsi sih nggak terlalu. Bisa aja dipakai di ini. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut yang sini. Eh, Permasalahan, nah ini al-muskilah, permasalahannya, problemnya apa? Ini kalau yang kuantitatif berarti tadi ya, ada identifikasi, eh, biasanya isinya tentang permasalahan apa yang dijadikan topik pembahasan sebagai dasar penelitian. Tunjukkan urgensi permasalahan tersebut yang menggambarkan pentingnya penelitian yang dilakukan. Nah, jadi secara umum identifikasi masalah itu terdiri dari menemukan masalah, problemnya, kemudian mengidentifikasi sumber permasalahan, root cause, dan menciptakan isu permasalahan, problem statement yang menjelaskan permasalahan yang diidentifikasi. Nah, biasanya kalau identifikasi seperti ini itu enggak cuma satu atau dua. Jadi lihat aja, nanti di list beberapa, misalnya tentang pengaruh apa pengaruh pengaruh kemampuan membaca Quran terhadap keterangan apa, eh, kemampuan membaca bahasa Arab misalnya, gitu ya. Nah, itu kan dilihat dulu apa masalah-masalahnya. Oh, di list banyak-banyak mungkin. Nanti nanti lebih jelasnya nanti saya akan kasih contoh-contoh skripsi yang sudah. Nah, terus tadi dulu muskilah. Setelah kemudian diidentifikasi, maka kita batasi itu. Jadi kalau penelitian itu semakin gemuk kan nggak bagus. Semuanya mau dibahas. Jadi tidak ada batasannya. Nah, pilih topik yang kira-kira mau dijadikan objek penelitiannya apa. Supaya tidak melebar nih penelitian kita itu. Nah, biasanya mengacu kepada identifikasi di atas tadi.
Oh, misalkan permasalahannya siswa masih siswa banyak yang bisa baca Quran, tetapi bahasa Arabnya masih kurang bagus gitu. Terus di kelas pembelajarannya guru masih menggunakan ceramah, pola-pola tradisional, kurang media pembelajaran, apa dan segala macamnya misalnya itu. Atau yang lain-lain itu masalah-masalah itu diidentifikasi. Kemudian kamu batasin tuh kalau untuk kuantitatif. Kalau saya hanya mau melihat sejauh mana kemampuan membaca Quran siswa itu berpengaruh terhadap kemampuan dia berbahasa Arab. Nah, itu dibatasi di situ. Nah, jadi yang jadi apa pembatasan masalahnya nanti di situ gitu. Jadi tidak semua yang diidentifikasi itu kemudian masuk dalam pembahasan kita. Cukup kira-kira apa yang kita mau bahas dan itu yang kita jadikan batasan masalahnya. Kemudian tanzimul muskilah, nah setelah diidentifikasi dan dibatasi baru dirumuskan tadi ya. Nah, pertanyaan rumusan itu biasanya dalam bentuk pertanyaan yang akan menggambarkan secara jelas apa yang menjadi permasalahan dan penelitian. Nah, tadi ya, biasanya mau kalimat operasionalnya karena kuantitatif biasanya apakah. Nah, kalau di sini belum, di sini bentuknya pernyataan saja kalau di pembatasan masalah. Sama di identifikasi. Kemarin ada tuh mahasiswa bikin identifikasi masalah, tapi buat pertanyaan semua banyak-banyak. Nah, untuk identifikasi dan pembatasan itu buatnya dalam bentuk pernyataan saja. Nah, nanti di sini baru dibikin dalam bentuk pertanyaan. Apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, itu permasalahannya. Terus kalau kualitatif tadi fokus dan subfokus. Jadi kalau fokus itu area spesifik yang akan diteliti. Kemudian subfokus itu setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. Tadi ya, seperti contoh dari itulah. Nah, misalkan yang diteliti itu tadi struktur teks dalam novel. Nah, gitu ya. Nah, itu fokusnya tuh. Kalian mau meneliti area spesifiknya tuh itu. Struktur teks dalam novel. Fokusnya berarti dilihat nih struktur teks dari sudut pandang nahu, struktur teks dari sudut pandang balaghah gitu. Itu subfokus namanya itu. Jadi fokusnya memang struktur teks, subfokusnya dilihat dari sudut pandang nahu dan balaghah. Nah, itu namanya subfokus. Biasanya juga dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, baru nanti dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitiannya baru nanti dibuat kalimat tanya bersifat grand tour question sebagai pertanyaan payung. Bagaimana struktur teks dalam novel? Gitu ya. Kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik atau research question istilahnya. Bagaimana struktur teks dilihat dari sudut pandang struktur teks novel dilihat dari sudut pandang nahu. Bagaimana struktur teks novel dilihat dari sudut pandang balaghah. Nah, itu research question yang mau dijawab, penelitian secara spesifiknya. Nah, itu ya. Jadi sama sama seperti yang kuantitatif. Tadi kalau di sini pernyataan nih, pembatasan masalah dan identifikasi, fokus dan subfokus juga eh, dibuat dalam pernyataan. Di sini perusahaan masalahnya dalam pertanyaan. Nah, kalau untuk pengembangan gimana? Kalau pengembangan pakainya ini tadi ya, fokus dan subfokus. Misalkan yang dipakai modelnya EDI. EDI itu kan berarti ada 5 tempat. Ya udah jelasin aja di situnya. Fokusnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis AI. Subfokusnya bagaimana? Subfokusnya eh, apa? Analisis kebutuhan, desain, pengembangan, evaluasi, ya, dan lainnya. Misalkan gitu. Nah, itu subfokusnya. Nah, pertanyaannya nanti rumusan masalahnya bagaimana pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis AI. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana analisis kebutuhan, bagaimana
desainnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana evaluasi dan lain-lainnya. Nah, seperti itu dibikin. Itu kalau untuk nanti pengembangan, pakainya model seperti ini. Nah, terus ahdaful bahas, tujuan penelitian dan ahamiyatul bahas, signifikansi. Nah, tujuan penelitiannya sebenarnya tidak ada khusus dan umum nih, ya. Boleh sih secara umum. Nah, tujuan penelitian berisikan apa yang menjadi harapan dilakukannya penelitian ini. Nah, tujuan itu biasanya berbentuk jawaban dari rumusan masalah ini, ya, dari rumusan masalah ini. Terus tujuan khusus ada tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus juga biasanya menjadi penjabaran dari tujuan umum yang mengikuti semua tujuan penelitian. Jadi peneliti harus memformulasikan sedemikian rupa agar semua tujuan penelitian terangkum dalam tujuan umum. Nah, meskipun begitu, dalam sebuah penelitian atau perusahaan karya tulis tidak harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalaupun misalkan nanti ada tujuan umumnya, misalkan pengembangan tadi ya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis AI. Nah, itu secara umumnya. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menganalisis kebutuhan, untuk apa? Mendesain, untuk mengembangkan, untuk mengevaluasi. Itu ya. Biasanya model pengembangan seperti itu. Nah, kalau tadi novel, eh, struktur teks tadi ya, dalam novel A. Nah, maka tujuan umumnya adalah untuk memahami atau mendeskripsikan. Biasanya seperti itu sih. Pakai kalimat operasional. Liwasfi atau lifahmi gitu bahasa Arab. Untuk mendeskripsikan struktur teks dalam novel secara umumnya. Yang kemudian baru di bawahnya tujuan khususnya untuk mendeskripsikan struktur teks novel dari sudut pandangmu, untuk mendeskripsikan struktur teks novel dari sudut pandang balaghah. Nah, biasanya ada yang pakai istilah dari wasfi itu mendeskripsikan atau lifahmi untuk memahami bentuk, kalau misalkan balaghah nih, untuk memahami bentuk majas dalam Quran, untuk memahami apa-apa, untuk memahami eh, agrod tujuannya apa gitu-gitu lah. Nah, jadi biasanya lihat judul penelitian, tapi bukan pakai mengetahui ya. Untuk mengetahui itu lebih lebih lekat ke di sini. Apa permasalahan di kuantitatif tadi untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan Y, untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi seperti itu ini. Nah, itu ya tujuan penelitian. Nah, tadi tujuan signifikansi penelitian. Nah, ini dampak dari tercapainya tujuan penelitian secara garis besar terdiri dari teoritis dan praktis. Kalau teoritis itu diarahkan untuk pengembangan ilmu atau kegunaan teori, sedangkan praktis memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaannya juga ditujukan untuk pengguna hasil penelitian, seperti masyarakat atau pihak terkait di mana penelitian dilakukan. Misalkan kalau untuk teori ini, eh, misalkan kalau tadi ngembangin media pembelajaran ya, hasil penelitian ini memiliki signifikansi atau bermanfaat untuk pengembangan ilmu kebahasa Araban khususnya dalam pengembangan media-media pembelajaran berbasis teknologi misalkan. Nah, jadi gitu, secara teori keilmuannya apa yang mau disumbangsikan ya, penelitian kalian. Terus secara teori praktisnya biasanya nanti diklasifikasikan aja. Pertama untuk sekolah ya, untuk tempat kita teliti itu apa, untuk guru seperti apa nih hasil kerjaan kita ini memiliki dampak buat mereka, untuk siswa seperti apa, atau bahkan untuk peneliti-peneliti yang lain. Kalau kalian cuma ngembanginnya di bagian ini, nanti
di peneliti lain bisa mengembangkan di bagian yang lainnya kayak gitu. Nah, itu secara praktis. Jadi kegunaan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait ya. Kalau sekolah biasanya sekolah atau guru, dan siswa gitu ya. Atau ditambahkan lah untuk peneliti-peneliti selanjutnya seperti apa gitu. Nah, jadi eh, apa signifikansinya itu dibuat teoritis dan praktis. Kalau untuk yang sifatnya penelitian-penelitian yang eh, file research, yang penelitian-penelitian lapangan ya. Kalau yang teoritis sih dibuat satu paragraf aja bisa saya suruh tuh kalau mahasiswa secara teoritisnya saja. Karena kalau tidak ada dampak yang terkait ke sininya nih, pihak terkait penelitian dilakukan, kita kan tidak terikat di tempat ya. Kalau untuk kajian yang sifatnya library research, yang model-model perpustakaan. Oke, seperti itu. Oh, ada pertanyaan nggak nih? Gimana mau skripsi ini? Diam-diam aja nih. Hmm? Ada pertanyaan? Masih ngajar ya? Kalian masih ngajar ya? Iya, Ustaz. Hmm? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan nih. Kita nggak usah masuk ini lagi. Nanti yang lain pada ngajar atau apa nih? Hah? Saya ngoceh aja dari tadi nih. Nggak ada yang jawab. Iya, Ustaz, paham. Oke ya. Kalau gitu kita Ustaz, cukupkan aja dah. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti minggu Ustaz mau depan kita. nanya dong, Ustaz. Apa? Ustaz, saya kan mau ngambil penelitian Al-Quran nih, nahunya. Hmm. Ya. Nah, Terus? tuh ahamiyahnya tuh kayak kan saya mau ngambil juz 15 dan 16. Nah, terus Hmm. ditanya, kenapa kamu mau milih juz 15 dan 16? Terus kalau saya jawab, karena Kamu mau itu neliti apa? dalamnya ada Nggak, mau neliti apanya? meneliti nahu, Ustaz, maf'ul mutlak, Apa mutlak? dalam juz 15 Kamu dan 16. kamu milihnya juz 15 sama juz 16. Nah, Terus, tapi sudah dapat nah, mafhum mutlaknya sudah kamu cek belum di situnya? iya sudah Ustaz, di Al-Kahfi kan banyak yang kayak ajaba gitu-gitu. Di akhir Nah, ayatnya banyak maf'ulnya. Nah, itu saya nanti bisa ditanya, kenapa kamu milih juz 15 dan 16? Kalau saya jawabnya, karena surat Al-Kahfi banyak dibaca oleh oh orang-orang enggak, dan itu jawaban. gak bisa. Bisa gitu. Kamu apa hubungannya kalau sering banyak dibaca sama ini? Kalau Oh, baiknya gimana, Ustaz? nah itu susahnya kalau untuk apa ya? Karena emang karena kalau kajian-kajian yang kayak nahu gitu di Quran itu kajiannya cuma mendeskripsikan saja kan. Jadi ini cari maf'ulnya banyak-banyak. Terus, oh ini ternyata maf'ulnya ini ada ini, ada ini, ada ini gitu. Nah, kamu kasih aja alasan bahwa beberapa surah, beberapa juz yang saya teliti itu yang banyak maf'ulnya itu di situ gitu. Nah, tentang kajian maf'ul mutlaknya itu di juz juz berapa tadi? 15 dan 16. 15 dan 16 gitu ya. Maf'ul mutlaknya. Nah, setelah saya bandingkan dengan beberapa juz yang saya lihat, nah kayaknya untuk meneliti maf'ul mutlak itu lebih lebih potensi di juz 15 sama juz 16 gitu ya. Nah, jadi agak lebih banyak di situnya. Ya yang masuk akal mungkin diteliti di juz ini gitu. Nah,
Karena kalau secara ilmiahnya apa? Maksudnya di apa alasan latar belakang yang lainnya apa misalkan kamu milih itu? Kan nggak ada. Apa? Juz 15 itu juz Eh, surah apa aja tuh? Al-Kahfi, apa aja ya? Maryam, Al-Isra. Al-Isra. Ada berapa surah dari 15 16? Ada 6 kalau nggak salah. Berapa? Banyak banget gak kamu? Iya, tapi soalnya saya lihat penelitian sebelumnya, cutting angkatan 20 itu dia jus 29 dan 30. Kalau kamu pilih surah misalkan terlalu sedikit atau terlalu apa? Emang berapa sih apa data minimal data tuh berapa? Ya, ya nggak ada batasan sebenarnya data. Tapi jangan juga terlalu sedikit. Cuma 5 datanya buat skripsi ngapain? Ini. Hmm, Dibikin aja. Coba kamu cek gitu ya. ya, Ustaz. Misalkan di satu surah itu berapa maf'ul mutlak. Tapi sih kalau maf'ul mutlak kan memang jarang ya. Tapi nggak apa-apa Iya. dibuat 2 juz gitu. 2 juz aja. Tapi 1 juz aja pun sebenarnya banyak itu ayatnya kan. Kamu ngeceknya di mana? Ada maf'ul mutlak di 2 juz itu. Cara ngeceknya kamu gimana? eh Ngelihat akhir ayatnya Ustaz, banyak mansub. Iya, tapi kan nanti jangan salah mengidentifikasi maf'ul mutlaknya. Totalnya bukan Iya, maf'ul mutlak lagi atau apa gitu. Nah, dicari kayak coba mukjam yang bahas tentang i'rabul Quran coba ya. Yang ada tentang saran i'rabul kan? Quran ya cari tuh ada beberapa i'rabul Quran. Biasanya itu sudah ada mukjam khusus i'rabul Quran tentang balaghatul Quran nah gitu-gitu. Nah, kamu cari di situ, kamu klasifikasikan dulu mana surah-surah atau juz yang banyak maf'ul mutlaknya misalnya gitu. Gitu ya. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Nah, oke. Ada lagi nggak nih yang lain? Boleh dah, judul boleh nggak apa-apa. Konsul judul. Ustaz, tapi sejujurnya saya tertarik sama sastra, Ustaz. Kamu pembimbing siapa? Awalnya saya mau ngambil qasidah burdah, Hmm. tapi Terus, takut susah nyari sumbernya. Karena wah pas saya lihat gimana banyak. penelitiannya banyak banyak yang belum neliti burdah. Atau nggak maulid apa gitu, Ustaz. Kamu mau neliti Maulid apanya? Bahasanya, balagohnya. balagohnya. Coba kalau Burdah tuh banyak sudah penelitian Burdah. Ada banyak sebenarnya. Tapi Burdah yang model Al-Busiri, Imam Al-Busiri. Iya. Coba cari Burdah-Burdah yang karangan bukan Al-Busiri gitu ya. Misalkan karangan yang Ahmad Syauqi, Burdah. Ada lagi Burdahnya siapa ini? Al-Burguti itu. Tamim. Bukan Tamim. Ya, Al-Burgusi itu. Tapi itu juga kayaknya jarang tuh yang ngeliti itu. Eh, itu boleh itu ya dipakai. Tamim Al-Burgusi tadi kamu Burdah gitu. Burdahnya Burdah era modern tuh. Tentang Nabi juga. Atau gini dah, jangan Burdah. Kamu nanti searching di Google, cari Syi'ril Syi'r Al-Madaih An-Nabawi An-Nabawiyah gitu. Madihun Yes. Nabi cari gitu. Al-Madaih An-Nabawiyah. Nah, itu ada tuh di situ tuh. Banyak. Iya, Nih Ustaz. ada nih eh,
Nahjul Burdan. Ini kan Kak saya baru nulis sama teman kemarin tentang ini artikel. Puritanical Discourse in Abdul Hamid Al-Khatib's Nahjul Burdah. Respond to excessive to cross of the Prophet. Nah, kamu cari ini nanti. Al-Madi An-Nabawi. Itu ya. Iya, Ustaz. Al-Madi An-Nabawi. Nih. Saya tentang pujian kepada Nabi. Nah, itu banyak tuh. Kamu kalau mau lihat dari aspek kebalagohannya ya boleh saja. Kalau mau itu. Nah, kalau ini analisis wacana nih isiannya. Nih, analisis wacana Puritan dalam Abdul Hamid Al-Khatib Nahjul Burdah. Teman Nahjul Burdah ini karangan Ahmad Khatib. Ahmad Khatib ini anak dari eh, apa? Khatib Minangkabau, deh, Kiai itu ya. Terkenal Abdul Hamid Ahmad Khatib Minangkabawi itu. Nah, dia punya judul buku Nahjul Burdah, tapi nggak dicetak di Indonesia kayaknya kalau kitabnya. Nggak tahu dah saya juga. Ya, itu bagus juga Nahjul Burdah. Cari Makasih saja banyak, nanti. Ustaz. Oke. Yang lain? Ada? Kok dia? Gimana kok dia? Di Thailand? Hah? Sawadee Krap. Siapa tadi? Ayo, yang lain. Ada nggak? Siapa? Jangan saya Ustaz, ngoceh mulu izin nih. tanya Saya capek Ustaz. juga ngocehnya. Kalau nggak ada yang nanya. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Kan waktu itu saya di pelajaran Tauji itu sama Ustaz Sat udah di ACC judulnya. Tapi kemarin pas lagi konsul ke Ustaz Romdon di ACC, tapi pas lagi di Ustaz Tenda enggak. Dan beliau saranin untuk jadi judul, ganti judul. Tapi kemarin pas lagi konsul lagi ke Ustaz Romdon dikasih judulnya tentang Al-I'rabu Al-Mahalli. Nah, itu kalau misalnya al-i'rab kan alasannya nggak diterima di Ustadz Hendra itu karena al-marfu'atul asmanya itu terlalu banyak, jadinya lebih dikhususin lagi. Hmm. Kamu tentang apa? Ceritanya? Pertama yang dari awal Ustadz Syafi'i itu al-marfu'atul asma di suratil Ah, kahfi. yang kurang itu mah. Kalau saya juga Ya, kayaknya terus kurang. Terus? kemarin coba konsul lagi kata Ustadz Romdon, coba kamu ambil al-i'rabu al-mahalli. Nah, tapi Ustadz Nah, Romdon maunya itu semua mahal Ustadz, mahal rofa, mahal nasab, sama iya, mahal iya. papat jazmnya diambil semua. Nah, itu kira-kira sama seperti al-marfuat terlalu banyak apa gimana Ustadz? Enggak. Kamu rencana mau di Quran ya? Nah, Ustadz. Ya. Enggak terlalu banyak sih sebenarnya. Karena kan mahal-mahal Arab itu enggak juga semua itu. Jadi ya, Berarti kalau jadi misalnya kalau ngambil hmm, kalau misalnya ngambil al-robu al-mahali berarti nggak apa-apa ya Ustadz? nggak apa-apa. Justru jarang tuh. Orang maksudnya jarang yang ngebahas tentang eh, Robul Mahali itu ada mungkin ya. Tapi kan kebanyakan tentang kalau mafu atau asma cuma nentuin nanti mana fa'il, naibul fa'il, badal dan lain-lain itu kan kurang kurang kayaknya. Karena kalau kamu tinggal aja buka buku apa kitab Robul Quran atau apa yang terkait itu udah ketemu lah ibaratnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Robul Mahali kalau memang mau pakai mengkaji tentang Robul Mahali ya lebih bagus juga atau al i'rabu takdiri wal mahalli istilahnya gitu ya al i'rabu takdiri wal i'rab al mahalli coba nanti cari di buku kayaknya ada dah saya pernah lihat bukunya tuh nah Ustadz, ada juga syukur buku Ustadz. kita coba saya cek ya ini ada judul buku al i'rabu takdiri wal i'rab al mahalli ada juga judul buku al Boleh. i'rab al mahalli lil mufradatin nahwiyah ya udah nggak apa-apa nanti di ini saja
Di Ustadz apa? itu mau nanya itu berupa fisiknya atau online-nya ya Ustadz yang barusan Ustadz sebutin? Google, Google. Kamu cari deh. Oh, Judulnya Al-I'rab Takdiri wal I'rabul Muhalli. Terus kayaknya nggak bisa download kan? Nggak tahu bisa di download atau enggak. Lu cari aja nanti judulnya itu. Terus ada lagi judulnya Al-I'rabu Al-Muhalli lil Mufradatin Nahwiyah. Ya, banyak pembahasan tentang ini kamu kalau kamu cari di ini apa Ustadz yang kedua apa? Al-Irobu? Al-I'rabul Muhalli lil Mufradatin Nahwiyah. Nah, ini juga bagus nih kayaknya tentang melihat dari aspek kosakata nahwu. Nah, yang nanti yang diteliti itu kosakata dalam Qur'annya. Nanti kamu tentukan eh, apa pilih kosakata-kosakata yang secara secara i'rab dia itu sebenarnya mahalul takdiri gitu. Takdir i'rab misalkan takdiruhum misalkan fi mahali raf'in jadi apa gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh ditelitinya. Ya, nggak apa-apa. Kalau Ustaz surahnya Ustadz, sudah ketemu. Mau nanti di surah apa? surahnya disaraninnya dari Ustadz Romdon tuh surat Al-Kahfi sama Al-Muluk, dua surat Ustadz. Dua surah ya. Oke, ya nggak Ya, masalah. Dua surah. kan Ustadz. Tapi nanti cek dulu di ini, cari buku tentang I'rabul Quran. Buku-buku itu biasanya ada yang membantu sih. Ada nggak? Coba nggak jam, nggak jam, Paling saya biasanya makainya itu ya, Ustadz, apa aplikasi surah. aplikasi surah. Nah, Tapi ada ininya, ada terangan nahunya iya ada ada. sih Ustadz. Jam, kamu cari di Google jam I'rab Al-Fazil Quran Karim karangan Muhammad Mau jam? Fahim. Jam I'rab Al-Fazil Quran Karim. Jam I'rab Al-Fazil Quran Karim. Coba nanti dicek isinya ya. Nih judulnya nih, saya share nih. Nih, kamu nanti cari di Google. Mu'jam I'rab Al-Fazil Quran Karim. Nah, ini Mu'jam nih kamus. Jadi ngelihat I'rab lafaz Quran tuh di sini coba nanti dicek. Ya, cari banyak ada banyak sih kayaknya judul-judul yang serupa kayak gini nih. Ini mungkin karangan siapa nih? Muhammad Sayyid Tontowi ya. Nanti silakan aja dicari. Oke, Oh, terus Ustadz. ya ada lagi nggak yang lain? Hmm? Ada? Masih ada yang itu? Yang mau ditanyakan? Cukup? Anjeli, ada yang ditanyakan? Anjeli? Cukup Ustadz, nanti aja bimbingan. Oh ya udah. Iya, Ustadz. Oke, kalau gitu ya, cukup ya. Nanti minggu depan deh saya iniin. Silakan nanti tolong si siapa? Oh, tadi siapa? Tiara sama Linda. Tolong judul-judulnya di list. Saya mau lihat judulnya. Eh, Nggak apa-apa bahasa Indonesia dulu kalau misalkan Arabnya belum ada. Tapi minggu depan kalau bisa judul-judulnya sudah ada. Nah, nanti baru kita bahas dulu judul-judulnya semua. Nanti setelah itu baru kita masuk ke proposalnya. Nah, tapi sebelum
sebelum ke situ nanti juga beberapa yang kayak tadi saya 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 jelaskan lagi tadi baru sampai bab 1 ya. Tapi sebenarnya sih nanti lebih lebih enaknya lebih praktisnya tuh ketika langsung presentasi gitu. Kalian buat presentasinya, nanti saya lihat latar belakangnya, lihat apa rumusan masalah dan lain-lain. Nah, untuk latar belakang nggak usah ditulis seluruhnya ya, poin-poinnya saja di latar belakang itu. Poinnya misalkan ini buat beberapa poin. Nah, jadi jangan dibuat 3 lembar berapa, nggak usah. Lihat problemnya apa, kemudian apa ininya segala macam. Di latar belakang itu cukup itu aja yang kalian apa isi nanti di situnya di PowerPoint-nya ya. Tapi nggak usah yang apa panjang-panjang. Oke, seperti itu ya. Oh, kalau gitu cukup. Insya Allah nanti minggu depan kita sambung lagi. Oke, nih saya share di sini aja ya. Tadi PowerPoint-nya. Nanti silakan diunduh aja. Nah, kita belum lagi penulisan footnote dan segala macam tuh nanti kita harus ini juga itu penulisan footnote dan lain-lain itu. Pakai footnote yang mana gitu-gitu. Itu ya, saya kirim di ini. Oh, kepanjangan ya di sini ntar di grup aja ya. Kalau enggak ini kelamaan kayaknya. Oke, kalau gitu cukup. Eh, Insya Allah minggu depan kita ini kan lagi. Ketemu lagi. Tolong yang ini disuruh teman-temannya ya, yang belum masuk ya. Ini disuruh ya, kalaupun lagi sambil ngajar, disuruh masuk aja di Zoom. Kamu kalau nggak lulus N2 nggak bisa proposal kamu. Ya, kasih tahu teman-temannya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.